Cek. Tes suara. Ada yang sudah login? Oh, belum ada orang. Delaynya cukup lama ya. Selamat malam, kita mau tes mic dulu sebelum kita live. Halo, selamat malam yang sudah bergabung. Malam ini kita akan live, kita akan bahas bersama bintang tamu, namanya Mas Syauqi Ali Basya. Ya, ini settingan baru buat Lemlet. Kalau nanti lihat ala-ala podcast ini Mas. Ya, Mas Syauqi ini tamu pertama yang kita setting ala-ala podcast seperti ini. Oke. Suaranya sudah jelas bagi yang sudah nonton? Tuh. Cek, coba. Halo Mas Dimas. Tuh Mas Dimas. Apakah dengar Mas Dimas suaranya? Cek sebelum kita mulai. Selamat malam yang baru bergabung pada malam hari ini. Kali ini kita akan share, kita berbagi pengalaman dengan salah satu stage photographer yang mungkin teman-teman belum bayangin gimana sih jadi stage photographer itu. Yuk kita sapa teman-teman dulu yang sudah harusnya. Yang coba dicek sudah live belum? Yang tempatnya Mas? Sudah aku live semua. Jadi bisa tonton di IG-nya Mas Syauqi sendiri atau Mas Oki, atau bisa di Lemlet kita dengan settingan yang berbeda. Masuk. Terima kasih Mas Dimas. Oke, kita langsung aja mulai. Jadi malam ini kita akan bincang-bincang santai bareng Mas Syauqi. Nah, siapa dia? Monggo Mas dikenalin diri sendiri, monggo. Oke, halo semuanya, salam kenal. Aku Oki. Namaku Syauqi Ali Basya. Cuman sering dikenal sebagai Oki. Usiaku 23 tahun dan sekarang ya sebagai fotografer konser, juga sebagai freelance fotografer juga. Oke, Mas Oki ini tinggal di mana Mas sekarang Mas? Sekarang aku kalau tinggal itu ada di Klaten. Cuman kalau kerjaan bolak-balik Jogja Solo Mas. Berarti kerjaannya malah nggak di Klaten sendiri ya? Kalau di Klaten ada marketnya? Kebetulan karena eventnya jarang jadinya ya gitulah Mas. Oke. Gimana? Coba tempatnya Mas Oki. Suaranya kecil. Cek. Coba ya tes. Nggak bisa kan beda. Cek. Tes, coba cek. Halo. Suaranya kecil. Coba ya, sebentar ya teman-teman. Enggak. Tadi tes kita masuk. Tempatku masuk tapi. Tempatmu jelas. Tes, coba cek. Halo. Mas, aku coba ngomong Mas. Coba ya, sebentar ya teman-teman. Coba Mas, Cek. Halo, cek 1 2 3. Cek. Halo. Itu tempatnya siapa ini? Mas Syauqi loh, kamu masuk tempatnya Mas Syauqi. Enggak, masuk tempatnya Mas Syauqi loh. Oke, coba yang baru join gabung di Instagramnya Mas Syauqi, coba dicek ulang apakah suaranya sudah masuk. Jadi kita live di 2 akun ya, di Instagramnya Mas Syauqi sama di Lemlet. Kita emang nggak collab di Instagram karena kita live langsung bersamaan dengan setting yang beda. Gak masuk punya Oki, coba dicek lagi. Cek coba Mbak. Sebentar ya, cek dulu tes. Tes. Udah? Aman? 1, Belum toh? 2 1 2. Good ya? Oke ya. Oke, good. Sudah masuk, sudah kita cek, sudah masuk. Oke, kita akan lanjut lagi lah. Tadi Mas Syauqi di awal cerita dia kerjanya sekarang bolak-balik di Jogja dan Solo, malah Klaten nggak ada marketnya bagi dia. Oke, sebelum kita bahas itu Mas, dulu perjalanan awal suka fotografi gimana Mas?
Ini awal banget ya Mas. Awal banget. Jadi sebenarnya aku kenal fotografi itu sebenarnya dulu bapak dulu suka foto, suka motret, cuman aku cuman pengen tahu aja oh ternyata motret gini. Pun dulu kalau motret juga yang nyetingin bapak, jadi aku tinggal masih pakai film berarti? Enggak, pakai kamera Nikon D7000. Oh sudah DSLR berarti. Oke. Cuman yang setting bapak, saya tinggal motret aja. Oke. Habis itu sekali 2 kali, habis itu off lama karena dulu SMK saya jurusan multimedia. Terus karena kepengennya masuk DKV Mas, nggak kepikiran buat fotografi, akhirnya kuliah malah keterimanya di fotografi. Jadi bener-bener baru belajar motret segala macam itu pas masuk kuliah. Pas masuk kuliah ya. Itu udah berapa tahun berarti? Baru 2020, baru 5 tahun nih. Baru 5 tahun. Tapi kalau dilihat portonya sudah ngeri kayak gini. Luar biasa. Sebelumnya dulu basicnya nggak ada sama sekali berarti? Nggak ada sama sekali Mas. Pernah desain? Oh desain malah. Desain. Pernah ikut course fotografi gitu? Enggak, dulu full YouTube. Full YouTube. Langsung ke arah sini atau ada dulu? Enggak, dulu karena kuliah foto kan melajarin semua hal. Ada landscape juga ya, dokumenter juga ya, foto produk juga ya, tipis-tipis gitu. Akhirnya dulu ketika yang lain udah bisa motret nih Mas, aku baru belajar segitiga exposure. Jadi berusaha ngimbanginnya biar nggak malu-malu amat ya lewat YouTube itu dulu. Berarti udah 5 tahun lalu itu malah baru basic belajarnya, berarti tidak sampai 5 tahun dong harusnya. Iya, malah nggak sampai 5 tahun. Pernah gini, maksudnya dulu awal kan pasti kita dimulai dengan tidak dapat bayaran ya. Iya, benar. Nah, sejak kapan Mas Oki ini yakin aku bisa nih dapat duit dari foto? Atau job pertama apa yang menghasilkan? Job pertama di musik atau di foto? Di foto. Kalau di foto itu waktu kayaknya habis Covid sih Mas, terus karena temen sering weddingan, jadi sempat nyemplung di wedding juga selama 1-2 tahun terakhir ini. Punya vendor sendiri berarti? Sempat punya semangat kecil punya vendor sendiri sama temen juga gitu, sempat punya itu, terus akhirnya nggak sustain lama karena jalannya ternyata misahnya masing-masing kayak gitu. Wedding pertama kali, tetap wedding ya. Kita emang dari kebanyakan yang bintang tamu yang juga tak undang, kebanyakan dimulai dari wedding karena instan ya. Setiap momen banyak banget pasarnya, dari harga ratusan ribu hingga belasan juta tuh banyak. Bener banget Mas. Terus kapan Mas Oki bisa tahu aku pilih jadi stage aja? Itu waktu kayaknya tahun 2022. Itu udah. Dulu tuh aku lebih ke ini Mas, jadi foto itu aku lebih arahnya ke artistik, kayak foto-foto seni kayak gitu. Jadi buat foto yang surrealis kayak gitu. Dulu emang karena kuliahnya di foto juga ada ketertarikan di sana, nekunin itu. Cuman kok lama-lama ngerasa stuck aja. Karena nggak ada duitnya mungkin. Dulu belum mikir itu, cuman kayak idenya jadi nggak sekaya pas awal-awal kuliah. Nggak sekreatif dulu lah gitu. Akhirnya nyari pelarian ke konser pun itu karena dulu habis waktu Covid terus lihat video-video konser kok kayaknya seru nonton konser gitu. Baru nontonnya dulu. Jadi nabung. Pandemi selesai terus lihat Instagram festival kok kayaknya seru ya bisa motret terus musisi yang kita suka, musisi yang kita denger, terus cari tahu cara motretnya gimana kayak gitu. Terus panggung pertama itu malah nggak dibayar Pas dulu di acara thrift-thriftan di Klaten malah. Emang nggak dibayar ya? Emang nggak dibayar, emang cari porto aja kayak gitu. Dulu awalnya di situ. Jadi pokoknya mulai moto panggung itu dari tahun 2022 pertengahan. Malah sekarang baru 3 tahun dong berarti? Iya, baru 3 tahun dan ini baru mulai. 2022 sampai 2023 itu masih full motret tanpa dibayar. Jadi dulu datang ke acara-acara gigs gitu aku sering banget Mas dulu. Jadi buat latihan aja, buat bikin porto, buat familiar sama industrinya. Terus ada suatu kesempatan teman dari Makassar itu ngasih akses lah. Mau nggak motret di konser yang line up-nya waktu itu ada 420 kayak gitu. Mau banget.
akhirnya dikasih akses. Itu jadi pertama kalinya motret yang line up-nya musisi gede tuh. Jadi dulu dapat akses buat sebagai kontributor media di sana selama tahun 2022 sampai 2023 akhir tuh di media itu. Terus 2023 pertengahan move ke media lain karena cari peluang akses yang lebih besar buat pokoknya kejar Porto terus. Gitu. Stop sampai di situ dulu karena ini menarik, aku pengen tahu, tapi sebelumnya aku pengen tahu perjalanan Mas Oki ini dulu kameranya apa waktu pertama kali? Dulu pertama kali pakai 6000. 6000 lensanya? Lensa kit. Pakai lensa kit padahal sangat terbatas. Sangat terbatas. Tapi bisa. Bisa-bisakan. Lah dulu kan awalnya pasti ya balik lagi ke akses tadi karena Mas Oki udah cerita, aku pengen tahu. Kan awalnya waktu kita dapetin kita bisa sebut privilege ya, dapat akses khusus dari temennya itu kan paling enggak kita harus punya porto dong. Mana mungkin orang sembarangan. Kan beda ya, teknik fotonya pasti jelas beda kayak gitu. Nah, dulu waktu pakai A6000 lensa kit itu gimana itu Mas? Maksudnya gimana tuh? Aku nggak bayangin karena lens 50 itu bagi stage fotografer yang belum punya porto kan susah banget dapetin fotonya. Iya benar. Dulu sih kebantunya karena porto di gigs ya Mas ya. Maksudnya gigs yang kalau teman-teman belum tahu gigs itu apa? Gigs itu kayak semacam event musik kecil, cuman line up-nya tuh biasanya ya Mas, biasanya tuh genrenya agak metal, agak rock kayak gitu. Terus nggak ada larangan bawa kamera, itu keuntungannya pertamanya. Terus itu bisa nanti saya pasti sedekat mungkin, bahkan nggak ada barikade juga. Nah itu gigs tuh. Gitu. Karena motretnya masih gigs, jadi kayak lensa berapa aja tuh hajar. Gitu. Cuman dulu kayak perlu kayak bosen nih pakai lensa kits, nyoba di sini. Nyoba-nyoba latihan pakai beberapa focal lensa buat akhirnya nemuin yang enak lah, yang sampai dibawa sampai sekarang gitu. Jadi awalnya emang dari gigs itu yang dapat akses. Apakah sekarang masih berlaku peraturan demikian Mas yang gigs itu? Kalau gigs setauku yang di Jogja, Solo, Klaten ya, itu setauku kayaknya masih ya. Jadi orang bisa foto sedekat apapun, nggak ada batasan gitu. Yang penting kayak nggak mengganggu penonton lain, nggak mengganggu performernya, kayaknya jalan terus. Oke teman-teman, bagi yang baru gabung, jadi malam ini kita kesempatan ngobrol bareng Mas Syauqi atau Mas Oki. Dia seorang state photographer yang dari awalnya foto coba-coba tanpa dibayar, sekarang sudah bisa memfoto beberapa artis ternama di Indonesia. Salah satunya kemarin habis Citra Scholastika. Wah, luar biasa. Itu kesempatan yang langka dan ternyata di dalam genre fotografi itu nggak mulu tentang wedding. Emang banyak. Kalau di rata-rata di tempat Lemnet ini juga mayoritas boleh dikatakan 70% itu adalah wedding photographer Mas. Jadi yang kesini itu pada berlomba-lomba saingannya pada wedding photographer juga. Padahal ada genre lain juga yang bisa menghasilkan seperti itu. Lah tadi Mas Syauqi cerita kalau awalnya dia cuma moto pakai A6000 pakai lensa kit. Jadi teman-teman yang mau mulai itu sebenarnya nggak ada alasan. Cuma mungkin kita belum tahu jalannya. Nah tadi Mas Oki bilang kita bisa mulai dari foto konser gigs sebenarnya ya. Konser gigs jadi acara kecil-kecilan apapun itu teman-teman berusaha untuk dapatin porto. Ya, aku selalu bilang sama teman-teman kalau kita waktu kerja kita kerja semaksimal mungkin karena kita nggak tahu karya kita dilihat orang lain kapan. Iya benar. Ya toh Mas. Kadang-kadang justru wah ini dah bagus bisa dapat akses khusus. Ya mungkin jalan itu yang dulu Mas Oki juga tempuh ya kayak gitu. Emang berat cuma sekarang jadi fotografer yang luar biasa kayak gitu Mas. Oke, tadi bahas untuk akses gitu ya Mas. Untuk orang yang belum bisa dapat akses, apakah dia bisa mendaftarkan diri Mas? Kalau misalnya ikut konser-konser seperti itu? Sebenarnya kalau akses di foto konser sendiri tuh banyak ya Mas sebenarnya. Makanya kalau kita emang niat nyari itu emang sebenarnya peluang tuh pasti ada. Kalau dulu, kalau mungkin yang nggak bisa ya mungkin salah satunya dari gigs itu yang pertama kita datang ke acara yang mungkin musisinya kita nggak kenal, mungkin lagunya kita nggak dengar. Kayak gitu, yang penting kita kejar porto aja. Terus ada juga lewat volunteer. Kalau teman-teman cukup rajin buat nyari kesempatan dari volunteer tuh pasti banyak banget volunteer. Karena setiap
mungkin kalau di Jogja Solo itu lumayan sering ada event terus membuka volunteer, walaupun itu bukan foto walaupun bukan konser atau festival, setidaknya kalau buat Porto kejar aja dulu. Terus yang terakhir itu dari media. Nah media ini hitungannya agak sulit karena aku waktu itu juga karena dari kenalan, terus karena relasi waktu di venue konser juga, akhirnya bisa di media A, terus di media B, di media C juga kayak gitu mas. Gitu. Cuman kalau teman-teman PD ini sama Portonya terus pengen punya kesempatan buat dapat akses motret di konser lebih banyak lagi, coba aja approach ke media-media yang online ya. Kalau waktu itu media online, coba aja apapun itu, coba aja. Berarti itu itu sistemnya kita dikontrak atau gimana mas? Kalau sama media gitu? Kalau media itu hitungannya kita kontributor mas, jadi kita dikasih akses, kita ngasih foto ke sana, berarti barter lah ya? Iya kayak barter, terus kayak kita juga ngasih kayak kayak story live-nya di sana gimana, kayak gitu. Emang belum ada duitnya, cuman kalau waktu itu karena ngejar Porto yang biar kualitasnya level up, kayaknya harus gini nih jalannya, harus kayak gini dulu gitu, harus prihatin dulu. Oh jadi ada beberapa cara, salah satunya tadi lewat media ya. Pinter-pinter kita juga ya pendekatan ke media ya. Pinter-pinter juga. Ya berarti juga balik lagi ke Porto juga ya mas, kita ngumpulin Porto juga ya kayak gitu ya. Benar. Oke. Gitu. Boleh inget nggak dulu Porto apa yang bisa membuat Mas Syauqi dapat akses? Waduh, Porto apa ya mas ya dulu? Foto apa? Foto bentar. Aduh itu foto di gigs itu mas, waktu itu foto di acara thrift di Klaten itu. Oh gitu ya. Itu langsung dapat akses ke yang pertama kali? Oh karena dulu itu nggak langsung akses, cuman kayak lolos jadi volunteer dulu. Oh lolos jadi volunteer. Di Klaten juga ada konser. Itu nggak dibayar ya? Dibayar pun itu nominalnya kecil banget. Masih bersyukur loh dibayar. Bersyukur ya. At least dapat akses lagi ya kan, dapat pengalaman lagi, memperkaya pengalaman lagi. At least dapat itu. Oke, Mas ini Mas ada Mas Azhar tuh. Mantap Mas. Oke. Bagi teman-teman yang mau ada pertanyaan di seputar stage fotografi, langsung aja dituliskan di kolom komentar, nanti kita langsung jawab sambil tanya-tanya sama Mas Oki. Oke, Mas, persiapan apa yang perlu dipersiapkan saat ke konser-konser itu mas? Oh persiapan ya, kalau persiapan yang pasti kalau aku biasanya sebelum motret konser tuh riset dulu. Misalnya kalau pendekatannya sama aja sih mas, cuman kalau misal motret personal buat musisi atau band, aku pasti riset dulu kayak mereka biasanya bawain setlist apa aja, lagu apa aja. Terus mereka biasanya ada. Sebentar, sorry tak putus. Kok dia harus riset bawain lagu apa aja, kan nggak ada hubungannya sama foto sebenarnya. Ini mas, jadi tuh nanti itu ngebawa kita buat biar tahu aksi panggung yang dibawain di lagu apa aja. Jadi kalau buatku biar ketika kita nyampe venue terus kita motret, kita tuh sebagai fotografer nggak buta-buta banget. Jadi kita tahu nih kita mau motret di waktu momen apa, di posisi yang dari mana. Jadi ketika kita riset bakal kita cukup buat motret dari positioning, kita mau motret di momentum yang kita pengen tuh apa, itu lebih persiapannya lebih matang aja. Terus yang kedua persiapan fisik mungkin ya, kesehatan. Kalau H-1 motret event atau musisi itu pasti aku nggak begadang mas, karena hari esoknya pasti bakal. Itu biasanya berapa jam itu mas durasi fotonya itu? Kalau durasi foto biasanya nyampe venue biasanya jam 10 jam 12. 10-12 siang, nanti selesai mungkin jam 1 malam. Buset. Ya kayak gitu mas, jam 10 terus kita datang ke venue, biasanya kita scanning area dulu buat tahu ternyata di sini ada ini, ada itu, kita akses ke tengahnya gimana, akses pitnya gimana, akses ke backstage-nya gimana, akses naik panggungnya gimana, kayak gitu-gitu. Akses ke FOH-nya juga gimana. Ini aku pertanyaan dari orang awam. Tadi kan sempet kalau bisa kerjasama sama media. Lah itu sistemnya media itu hanya minta, misalnya konser ada berapa band penyanyi, itu medianya minta semuanya atau hanya beberapa aja mas? Sebenarnya kalau media tuh mereka minta foto kita pas di acara konser itu buat kayak recap aja sih mas sebenarnya. Jadi kayak
aku biasanya tetap semua bandnya aku foto. Cuman nggak ada, mereka biasanya nggak ada request macam-macam biasanya. Kayak yang penting ada dokumentasi. Pun kalau bagus itu juga mereka juga lebih beruntung kayak gitu. Buat foto mereka, jadi kayak aku tetap fotoin semuanya. Ya kayak gitu. Full semua penampilnya aku fotoin. Berarti ya tadi itu ya dari pagi sampai subuh. Kalau media tuh lebih fleksibel sebenarnya. Kalau media dulu aku datangnya lebih agak sore. Mungkin jam-jam 3 sampai venue terus jadi penampil pertama aku udah bisa capture kayak gitu. Cuman kalau emang official dari eventnya kita harus berangkat lebih awal. Biasanya seperti itu. Pun kalau media biasanya aksesnya agak random nih Mas. Kadang kita dapat akses bisa foto dari dalam barikade atau dari dalam pit. Kadang cuma dapat tiket, cuman kita bisa bawa kamera, jadi kita motret nyampur dengan penonton. Makanya kalau kalau motret nyampur dengan penonton, biasanya datang lebih awal lagi. Jadi bisa jam 2 sampai sana buat. Padahal acaranya bisa jam 4, jam 5 baru mulai kayak gitu. Kayak kita ngejar tempat ya, spot yang bagus ya. Spot favorit lah, spot strategis gitu. Berarti dengan kata lain kita nggak tahu ya kita dapat akses apa gitu ya, random ya. Random banget kalau dari media itu, kayak gitu. Berarti sebentar, itu nggak mungkin cuma dirimu dong yang jadi fotografernya dong? Iya, kalau media ya kadang biasanya berdua sih Mas. Biasanya berdua, kadang aku yang motret, temanku yang video nge-story kayak gitu. Jadi kayak berarti benar-benar official fotografernya cuma satu doang ya berarti? Iya. Kadang cuma satu atau kadang dua-duanya juga. Temanku juga pengen motret. Dia juga motret juga. Kadang temanku pengen nonton aja nih. Yaudah dia nge-story, aku full motret. Nah, gitu. Sekarang ini kebutuhan konten lah banyak sekali. Nggak bersaing sama konten kreatornya para penyanyi band-band gitu? Kalau media pernah ketemu nggak misalnya mereka bawa tim sendiri nih? Pernah. Nah kayak gitu. Kalau kan rebutan spot itu. Sebenarnya kalau spot se-fleksibel itu sih Mas. Cuman kalau persaingan konten sih kalau media so far paling kalau konten kejar tayangnya itu waktu mereka perform aja. Jadi pas mereka perform ada story sekitar 30 sampai 1 menit mungkin. Itu aja paling yang ngebedain kalau dari medianya itu butuh wawancara dengan performernya, itu mungkin beda cerita ya. Itu aksesnya mungkin lebih agak eksklusif lagi. Ini ada pertanyaan dari Kak Yola. Pernah nggak Mas ngefoto konser ada tantangan kayak kisruh? Kalau kisruh enggak, mungkin kalau mosing sering ya. Mosing itu apa? Mosing itu yang biasa band metal kan. Iya. Dulu apa ya, landscape kamera itu hilang. Kelempar aja karena orang pada mosing. Terus kita kadang saking fokusnya motret atau saking ngejarnya momen tuh kadang kayak ternyata jatuh ya landscapeku kayak gitu, atau viewfindernya karetnya itu copot kayak gitu lumayan sering kayak gitu. Kisruh sih so far itu aja. Cuman yang pasti kalau di acara yang genrenya rock, genrenya metal tuh lebih ke hati-hati kamera sama hati-hati dompet aja sih Mas, karena copet itu pasti tetap jadi. Ya kalau yang pas jadi spotnya bareng-bareng sama itu ya. Kalau enggak kan di luar barisan kan Mas. Benar. Itu bebas juga ya juga. Kalau di luar barisan. Iya. Iya bebas juga. Bebas juga ya. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan langsung ke sini ya. Ini dari Mas apa ini? Akmal. Halo Mas Oki, aku Akmal, suka foto stage juga dari Kota Padang. Woi, yang nonton dari Kota Padang, mantap. Terima kasih. Aku ada 3 pertanyaan. Pertama, gimana cara Mas Oki memanajemen file fotonya waktu post production? Ya, aku tadi sebelumnya aku juga mau tanya lah, itu seharian itu fotonya bisa berapa ribu itu Mas? Kalau sehari, kalau motret buat official eventnya itu bisa 2 memori mungkin. Buset, itu foto ya? Foto itu mungkin 2000 sampai 3000-an foto. RAW, biasanya apa? Pakai RAW ya? Saya selalu motret pakai RAW. RAW. Kalau motret buat musisi, buat band, biasanya mungkin sekitar 1000 sampai 1500 mungkin, sekitar segitu. Wow. Wah ini Mas Diar, mantap Mas. Oke, dijelasin Mas. Memanage file fotonya gimana? Kalau manajemen file aku punya 2 treatment. Kalau buat sebenarnya mirip-mirip, cuman kalau
buat musisi dulu, yang pasti ada folder buat backstage. Jadi kayak momen-momen ketika mereka berada di backstage. Terus ada juga folder portrait atau OOTD, karena biasanya musisi atau band tuh mereka nyewa desainer, atau bahkan kerja sama desainer. Jadi kita ada kewajiban harus foto itu. Bisa juga itu buat foto profil band mereka juga someday. Bisa kepake. Terus ada juga folder soundcheck kalau musisi, soundcheck. Jadi kita ngikut dari soundcheck ke soundcheck. Terus ada juga foto performance ketika mereka perform. Jadi ternyata banyak banget ya kategori foldernya ya sendiri. Terus ada juga folder biasanya foto kru. Jadi kita sebagai stage photographer tuh nggak cuma performer tapi ada behind the show-nya juga kita abadikan. Ya kadang-kadang suka sih effort mereka kan diabadikan juga suka. Gitu. Jadi itu juga salah satu trik juga Mas, kita mendekatkan kepada WO namanya kayak gitu. Krunya aja. Mereka kru ya. Kru. Tapi kan apa namanya? Kayak ini itu ada IO-nya itu kan seneng Mas, krunya di kayak gitu. Kalau IO itu beda pendekatan lagi Mas. Beda lagi lah, nanti dibahas tuh. Kalau foldering buat IO atau buat eventnya sendiri, yang pasti ada folder buat kosongan venue. Jadi kita datang lebih awal buat ambil capture semua kosongan dari depan biasanya sampai depan panggung, atau kalau ada tuntutan backstage kita juga foto kosongan backstage. Terus ada juga kita foto tentang landmark venue-nya. Jadi venue-nya itu di mana, misal di Prambanan, berarti kita perlu juga nih capture di Prambanannya juga. Terus ada juga kita capture soal tiketing. Nah, tiketing ini ada dari gate. Tiketing juga Mas. Jadi dari gate, terus dari tiket, terus dari detail ketika penonton pakai tiket juga, karena itu buat laporan mereka biasanya. Jadi kalau tiketnya bagus, mereka bisa jadi referensi buat event selanjutnya mereka kayak gitu. Berarti secara langsung dirimu di-hire oleh siapa kayak gitu? Kalau kamu memberikan mereka kontribusi seperti venue, tiketing kayak gitu? Biasanya official langsung dari dari officialnya dari eventnya. Terus biasanya aku ikut tim juga. Nah, jadi tim yang ngajak aku menarik banget. Yang ngajak aku ini biasanya di-hire langsung dari eventnya kayak gitu. Jadi menarik banget teman-teman. Jadi nggak cuma yang dianggap stage photographer itu nggak cuma mulu foto di panggung, ternyata banyak aspeknya yang perlu diliput juga ya ternyata ya. Wah itu. Terus kita juga, kita ada motret penonton juga. Penonton tuh maksudnya kayak outfit mereka. Kita direct juga biasanya. Jadi gitu. Ya itu kadang bisa jadi bahan jualan mereka Mas. Ternyata market event kita tuh dilirik juga gitu maksudnya. Usianya segini sampai segini dengan outfit atau culture atau budaya yang kayak gini kayak gitu. Terus kita juga ada moto booth juga. Makanan, booth sponsor. Kita foto juga kayak gitu. Terus kita foto TVC juga. TVC itu semacam kalau teman-teman nonton konser nih, terus ada sesi breaknya kan kadang ada kayak slideshow, muncul iklan-iklan atau logo-logo dari sponsornya. Nah itu kita foto juga. Terus kita foto performance, itu sudah pasti. Kita foldering per performance-nya itu udah pasti makin banyak juga. Terus kadang ada event yang minta production itu maksudnya orang-orang produksi dari eventnya itu minta foto juga. Kita foto juga kayak gitu. Yang pasti nggak boleh miss kalau misal eventnya ada request Mas, jangan lupa ada foto ini. Nah itu nggak boleh. Dan itu dilakukan oleh satu. Enggak. Kalau festival gitu biasanya itu sebutannya festival ya. Festival fotografer itu minimalnya berdua. Berarti dengan kata lain stage fotografi itu ada di dalam festivalnya itu, atau festivalnya ada di dalam genre stage ya kayak gitu ya? Berseberangan cuman berjabat tangan. Oke. Kayak gitu. Jadi ternyata cukup tricky juga sebagai stage fotografer, dan peluangnya juga cukup banyak karena banyak banget yang bisa difoto ternyata. Iya, benar. Banyak banget ternyata tugasnya. Kalau sendirian nggak mungkin bisa itu ya. Sehari sendiri, Mas. Sendiri. Agak kelingan juga. Cuman dibantu temanku buat nge-backup juga. Cuman ya tetap agak
energinya agak kekuras lebih banyak gitu. Oke, ada momen yang fail enggak Mas, gagal gitu misalnya bagi Mas Oki? Momen gagal ya. Itu gagal ini maksudnya entah venue-nya berantakan atau fail lighting-nya nggak bagus. Oh kayak gitu. Fail sih paling kayak mungkin kayak misalnya ada band yang gimmicknya ada loncat-loncatnya, terus aku nggak berhasil capture itu ada banget. Jadi kayak rasa bersalahnya itu ketika kita dikasih kesempatan cuman kita skip atau nggak dapat momennya, itu rasa apa ya? Rasa kecewanya, rasa bersalahnya kita sama bandnya itu ada. Itu pernah Mas moto kayak gitu. Tapi kan dirimu nggak nganu secara langsung sama bandnya atau pas itu di akhir? Waktu itu momen gagal itu pas sama band. Oke, nanti kita bahas yang langsung. Ini ada pertanyaan lagi. Boleh. Skill apa yang harus dimiliki fotografer set biar tetap eksis dan konsisten? Wih. Skill kanan dan skill kiri biar bisa jalan. Skillnya yang pasti nggak cukup skill motret ya. Soalnya kalau motret tuh, kalau aku percaya semua orang pasti bisa motret dan yang lebih bagus juga pasti lebih banyak ya Mas ya. Yang pasti sih kalau biar aku eksis sekarang personal branding mungkin. Personal branding. Terus jalin relasi itu ternyata sengaruh itu. Apalagi buat aku sebagai orang yang dari second city, third city kayak gitu. Itu penting banget. Terus attitude ketika di venue aja sih mungkin. Nggak cuma di venue sih, di venue pun sama band pun ketika kita sebagai official dari eventnya itu juga wajib kita jaga attitude is number one. Gitu. Jadi teman-teman yang pengen kepoin IG-nya Mas Syauky bisa follow di Instagram, namanya Syauky Ali Basya. Nanti aku tampilin di rekaman live ini di posting di Instagram. Nah, bisa lihat di Instagramnya itu banyak banget portfolio yang foto hasilnya luar biasa keren. Sangat-sangat luar biasa, unexpected. Wih, gila. Dan di sana ada linknya di Google Set-nya, bisa kalian kepoin. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di depan ini walaupun kecil, ya, aku akan coba memperbesar. Wah, ini beberapa contoh shotnya Mas. Wah, ini seru banget ini. Ini di mana Mas? Itu di Ashram Edu Park di Sleman. Itu konsernya Mas Kunto Aji awal tahun ini. Jadi pembuka tahun 2025, konser subuh-subuh, konsernya Mas Kunto Aji. Ini subuh ini? Itu konser pagi-pagi Mas. Bener-bener start konser tuh dari jam 5 pagi. Dan yang nonton sebanyak ini? Dan yang nonton ternyata sebanyak itu. Ini tahun keduanya. Wow, di mana Mas tadi Mas? Di Ashram Edu Park, kayaknya di daerah Sleman itu, deket SCH, ya Sleman City Hall. Oke, untuk foto ini dapat akses dari mana Mas? Ini aku official dari eventnya, aku bareng sama Sukarya Visual atau Surakar Stage dari teman-teman Solo waktu itu, bareng sama teman-teman Solo. Wah, ini momennya dapat banget ini. Dari lihat penontonnya, antusias penontonnya pada megang handphone. Semua mata tertuju ke Mas Kunto di tengah sini. Salah satu foto favorit tahun ini. Wah, keren banget. Aku tadi lihat makanya, wah ini cakep banget. Ekspresi. Jadi foto set bukan nggak selalu tentang lighting, tapi kita pinter-pinternya ngerekam momen dan angle. Nah, ini angle-nya pas banget ini. Kalau kita pakai bawah ya nggak ke capture ya ini semuanya ya. Ini harus pinter. Nah, ini dirimu pakai apa? Pakai panggung atau berdiri aja? Jadi kita sebagai fotografer di sini tuh tetap posisinya grounding nyatu sama penonton. Karena penonton semuanya duduk, mau nggak mau kita menghormati penonton juga, karena prinsipku dalam motret itu tetap nggak boleh ganggu penonton. Jadi motret sambil jongkok, terus kita sebisanya ketika motret itu nggak nutupin orang di belakang. Berarti ini di belakangmu masih banyak orang, lingkar berarti? Circle? Kalau yang ini belakangku waktu itu panggung Mas. Jadi belakangnya panggung. Ini di depan panggung malah. Mini stage. Mini stage-nya ini tuh di tengah-tengah penonton. Terus berarti di hadapan sini ini panggung yang besar, main stage-nya ya. Jadi Mas Kunto jalan ke tengah, naik ke sebelah situ, gitar singelong bareng penonton. Wow. Keren.
Ini gearnya apa Mas? Weh, pasti banyak yang tanya. Kayak gini gearnya apa? Kalau foto Mas Kunto ini aku motretnya pakai Sony A7 III, terus pakai lensa 17-28. Wide. Ya, ambil Tamron ya? Tamron. Lambat dong. Lambat. Lambat dong. Jadi nggak usah beli, sewa aja udah bisa berkarya loh. Benar. Gitu loh, mantap kan? Mantap. Oke. Mas, ini ada pertanyaan lagi. Boleh. Berarti untuk semua foto apakah akan dikurasi lagi seperti file RAW-nya tetap disimpan atau yang udah di color di pembagiannya yang udah gitu. Kalau aku biasanya file RAW ketika ketika semua foto-foto yang udah disortir itu udah diedit, biasanya file RAW itu aku convert jadi JPEG, baru disimpan. jadi JPEG-nya aja yang aku simpan kayak gitu. Cuman RAW yang sortiran tetap aku save. Kalau siapa tahu kapan hari aku pengen ngulik lagi nih warna-warnanya. Ya sama. Jadi, Aku juga kadang-kadang gitu. kita punya formula warna yang baru, kita bisa aplikasikan cocok nggak nih pakai kayak gitu. Gitu. Ya kayak gitu. Sama fungsinya yang kedua, buat aku buat lihat perkembangan foto kita sih. Oh, angle-nya dulu kita kurang bagus, sekarang diperbaiki jadi lebih bagus lagi. Seperti itu, Mas Akmal. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Adrian Faiz. Setelah disebutin job desk fotonya tadi, apa fotografer stage termasuk ngedit juga atau udah ada tim editing? Nah, kalau foto stage, kalau untuk band udah pasti kita juga ngedit juga. Maksudnya ngedit sendiri atau ada timnya nih tadi? Oh, kalau aku jadi personal buat fotografer dari band atau musisinya, aku jadi editor juga, rangkap jadi editor juga. Cuman kalau festival itu biasanya ada editor, cuman buat same day edit aja Mas. Oh, langsung berarti. Jadi kayak highlight foto yang udah kita pilih nih ketika di venue, kita store, diedit sama editor same day edit, terus memori balik ke kita lanjut motret. Cuman buat recapnya kita edit sendiri juga. Oke, tadi yang same day edit itu keperluannya biasanya untuk apa? Biasanya kalau festival tuh, jadi kayak event tuh kadang-kadang ada yang pengen Mas, setelah performer ini selesai, kita pengen fotonya langsung tayang. Nah, itu ada juga kayak gitu. Ada juga yang kayak modelnya, Mas, kita pengen ada kebutuhan tayang hari ini juga, cuman news, after jam ini sama jam ini. Nah, kayak gitu biasanya ada buat highlight gitu ya, kayak buat highlight acaranya gitu ya. Gitu. Ya sih, sekarang baru harus cepat update-nya sih kayak gitu. Kalau enggak, euforianya sudah hilang. Iya, benar. Kayak gitu. Nah, jadi ada timnya sendiri, ada yang ngedit sendiri. Benar. Biasanya kalau kayak gitu outputnya ngasih berapa banyak Mas biasanya? Rata-rata? Kalau untuk band Kan beda ya, sorry. Kan kalau wedding kan bisa dibatasi ya. Output berapa foto edit. Nah, kalau stats gimana? Nggak ada limitnya. Terus serelanya? Kalau dulu aku biasanya sebanyaknya kan Mas. Cuman kalau sekarang kalau buat band aku biasanya matok itu paling banyak mungkin sekitar 200 foto itu. 200 foto udah banyak ya itu. Banyak. Karena kadang mereka juga nggak ngupload semuanya, pun Instagram terbatas 20 slide juga. Jadi sekarang mentok di 200 foto kalau untuk band. Kalau untuk festival, wah itu tiap event beda kuantitinya. Oke. Cuman kadang-kadang biasanya sekitar 400 segitu. 400. Karena kan banyak Mas yang kita foto, nggak cuman performance doang. Tapi kan nggak banyak tuh Mas. Maksudnya ngeditnya apakah perlu waktu lama naik gitu? Stage gitu kan? Oh, kalau stage, kalau band karena aku biasanya udah punya racikan sendiri, biasanya tinggal tempel preset aja. Yang udah diracik kayak gitu. Nggak cukup, nggak harus lama-lama ya gitu. Lama-lama. Cuman kalau yang festival biasanya head production atau ketua timnya itu biasanya ada racikan preset biar satu tim warnanya sama semua, biasanya kayak gitu. Terus kalau moto waktu hujan-hujan pernah nggak Mas? Pernah Mas. Akhir tahun kemarin hujan-hujan. Akhir tahun di Prambanan juga hujanan, kamera rusak juga. Hujanan, kamera rusak juga, di sini juga. Oh, yang dulu itu ya? Iya, yang dulu itu. Cuman habis itu jadi tahu ternyata motret harus seproper itu alat-alatnya, jadi langsung beli raincoat kamera. Wah ya, itu penting sih raincoat. Aku dulu pernah juga foto di dalam itu Mas, foto saya di dalam gua namanya itu?
Itu juga aku sampai beli raincoat karena di bawah kan lembab. Ini ya, tetesan air lumayan lembab banget. Jadi nah itu salah satunya yang perlu dipersiapkan, tidak kalah penting adalah raincoat kamera. Sama mantel buat fotografernya tadi. Kameranya aman, iya, bisa kerja kan. Bisa semua. Benar. Oke, tadi kita bicara tentang next stage, maksudnya level yang lebih tinggi lagi. Nah, sudah motoin artis cukup banyak. Kira-kira berapa Mas? Pernah hitung nggak Mas? Berapa banyak? Kalau artis berapa banyaknya itu nggak pernah hitung. Cuman kalau totalan event mungkin ya. Totalan event dari yang event nggak dibayar dari awal, event nggak dibayar, event tari juga sampai sekarang tuh udah sekitar 72 event. Wow, dan artisnya top ini. Ya ini kalau teman-teman lihat walaupun kecil ya. Wah ini artsy banget ini fotonya, bahkan kita nggak perlu lihat siapa performanya tapi sudah menggambarkan. Pamungkas. Ya, oh itu Pamungkas. Iya, itu Pamungkas. Ya kadang-kadang foto itu nggak perlu terang, siluet pun sudah menggambarkan ini, visualnya bagus banget. Karena kadang tiap band tuh ada apa ya Mas? Di layarnya itu mereka punya visual video visual yang menarik juga. Jadi kita bisa ketika aku bosan motret performance-nya, udah tinggal berkreasi sama visual di panggungnya aja. Kayak gitu. Oke. Ini kita lihat, wah ini foto cuma penonton doang nih. Pola pattern, wah cakep banget. Oke. Kalau boleh saran, jadi teman-teman yang mau masuk di dunia foto stage minimal pakai gear apa Mas? Aduh minimal ya, karena aku dulu pakai gear yang aku punya, jadi pasti aku selalu nyaranin ke orang yang baru tanya tuh pakai gear yang ada dulu aja. Gear yang ada dulu aja. Pun kalau peralatan kita nggak cukup, kita bisa pinjam punya temen atau mungkin bisa sewa juga. Nah, itu loh. Itu loh. Ketika kita tahu kebutuhannya apa, nah kita baru bisa tahu tuh, oh kita butuhnya level up di gear yang seperti ini, seperti itu, kayak gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan. Kalau trik dan tipsnya biar bisa jadi official artis atau performer, lah ini nanti juga mau saya tanya. Langsung aja deh. Boleh. Apakah langsung DM atau lihat email? Nah, gitu. Boleh. Kalau jadi official artis atau performer, dulu kalau yang pertama itu karena relasi, yang pasti karena relasi, jadi rekomendasi dari teman. Ketika dia nggak bisa, terus dioper ke aku. Wah itu keberuntungan itu. Dipasing ke aku, terus aku jadi official fotografernya, terus yang approach langsung ke band atau musisinya itu juga ada. Cuman biasanya aku approach lewat email kayak gitu Mas. Ya sekali lagi, jadi aku bilang kesempatan itu kadang-kadang kita nggak tahu kapan. Balik lagi, kalau kita sedang berkarya atau ngerjain sesuatu, lakukan yang terbaik, karena kita nggak tahu jalan kita ke depannya mau dikasih kesempatan oleh siapa lah. Tadi Mas Yogi aja dapat lemparan dari temennya, kan berarti fotonya dia nggak main-main. Kalau mana mungkin ada orang udah dipasangin kerjaan, dioper ke temennya yang nggak bisa atau fotonya kurang bagus, ya berarti kan Mas Oki ini sudah punya portfolio yang meyakinkan temennya buat dijadikan tanggung jawab, dilimpahkan ke dia. Ya kalau Mas Oki cuma main-main, ya mana tahu kesempatan. Nah kesempatan itu sekarang berkembang, dia dapat moto banyak artis. Coba Mas yang diingat Mas. Terakhir motret Citra Scholastica. Itu dari itu dari passing teman juga. Oh dari passingnya dapat foto Citra loh, itu dapat passing loh. Keren lah. Networking betul, itu networking. Citra Scholastica, terus dari Yura Yunita juga, moto Yura Yunita juga. Terus moto tadi Kunto Aji, Pak Pamungkas, Sal Priadi juga waktu itu. Sal Priadi, Raisa waktu itu, ini wow. Colongan juga fotonya. Tapi keren, momennya dapat banget. Ini sama Mas? Kunto Aji Mas. Wah cakep banget, kayak lukisan cuy fotonya. Tinggal teman-teman lihat nih fotonya kayak lukisan, cakep banget. Ini backgroundnya apa? Monitor cuman aku agak digital imaging dikit karena nggak terlalu oke. Ya paham. Makanya kau bisa putih banget. Iya.
tinggal di Wah, clone ini secara nggak langsung framing, komposisi framing. Ini fun fact, ini foto yang croppingnya super tajam mas. Jadi aku udah pakai lensa berapa ini? Ini pakai Tamron 2875. Aku moto dari penonton. Terus karena waktu motret pamungkas ini ada aturan kita cuma boleh motret 3 lagu pertama aja. Oke. Jadinya 3 lagu pertama habis itu keluar. Cuman karena waktu itu aku agak ngeyel, jadi ini tolong jangan ditiru ya teman-teman. Agak ngeyel, aku lari dari security, sembunyi-sembunyi di penonton, terus moto-moto sepanjang show, terus nge-capture ini karena nggak bawa tele juga kan mas. Akhirnya aku cropping super tajam aja, dapat seperti ini. Oke. Kayak gitu. Sebelum lanjut tadi dari rekomendasi dari temen. Nah tadi pasti banyak yang tanya, termasuk aku sendiri tanya, kok nggak cari lensa yang tele-tele 300 gitu? Sebenarnya sempat beberapa kali panggungan tuh agak kena apa ya, agak lumayan nyesel karena nggak bawa tele. Oke. Cuman karena sejauh ini kebutuhannya itu panggungnya belum yang apa ya, yang setinggi itu pun kalau nggak delegasi job deskku nggak sampai di pit, jadi mentok paling jauh aku bawa lensa yang agak nge-wide itu yang agak jauh itu biasanya 85 mm kalau nggak 90 mm gitu. Cuman terakhir ada kerjaan buat kongres itu aku pakai lensa 70-180 juga. 70 Tamron. Oke. Kayak gitu. Berarti gitu. Cuman emang paling aman kalau kalau buat konser biasanya Trinity sih biasanya 1724, 270, 70, 200. ya, saya juga suka itu. Udah pasti aman gitu. Oke, ada pertanyaan lagi ini dari Mas Adrian Faiz. Aku moto Mas ini cakanan pas rekaman video klip. Kayaknya moto stage seru. Weh. Gimana? Seru enggak, Mas? Seru. Karena apa ya? Karena setiap panggung ke panggung beda-beda ya pasti. Beda-beda, terus kayak ada rasa pengen ngulik ini, pengen nyobain foto ini, pengen nyobain foto. Jadi kayak apa ya? Laparnya tuh nggak pernah habis mas. Iya. Selalu lapar terus, selalu haus. Ya mungkin ini yang menjadi pembeda dari genre foto lain ya. Kalau stage kan bosennya adalah aku wedding photographer, cuma bosen adalah rangkaian acaranya. Oh, gitu. Gitu mulu. Lah kalau jarang banget loh wedding photographer motoin tamu-tamunya beda ya. Feel-nya beda ya. Mungkin itu jadi daya tarik sendiri karena stage-nya emang beda, tata lighting-nya beda, antusiasnya penonton beda, euforianya beda, efek-efeknya pasti beda-beda, kota-kotanya. Wah itu menarik lagi. Mungkin ada teman-teman yang tertarik jadi stage photographer, boleh nge-DM Mas Oki ini buat tahu cara-caranya gimana. Dari Mas Oki ada pertanyaan enggak di situ? Coba dibaca. Komen. Keren Win. Dari siapa? Mantap Mas Oki. Keren Win dari Renaldi 6. Renaldi 6 terus Mas Toti bilang mantap Mas Oki. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pernah gimana? Ada pertanyaan boleh? Untuk awalan foto stage apa yang harus disiapkan? Dijawab ya. Untuk awalan fotoset apa yang perlu disiapkan? Mau dijawab lagi nggak apa-apa? Mungkin tadi belum. Boleh. Kalau awalan moto stage ya pasti kita pakai kamera seadanya dulu aja. Yang penting kita bisa motret. Kalau nggak ada, perintah. Boleh itu di lem. Terus pasti riset aja sih, riset performance. Jadi kita ketika motret kita nggak buta-buta amat nih. Ya. Kita mau moto apa, kita mau moto siapa. Jadi ketika mungkin bandnya ada gimmick crowdsurfing di penonton atau ada stack egg yang dia loncat, kita udah siap di posisi mana, angle mana, kita tinggal tekan shutter aja. Termasuk survei itu fungsinya untuk pemilihan lensa juga, toh Mas? Ya benar. Jadi kita dapat akses apa dulu nih? Cuma di crowd penonton ya kita harus cari lensa agak jauh biar dapat stage-nya. Kalau kita dapat akses yang lebih dekat, kita bisa pakai lensa yang istilahnya versatile seperti itu. Nah itu pentingnya melakukan survei. Ya kadang-kadang ya banyak sekali
konten-konten kayak wedding itu nggak survei dapet tembok belakangnya mepet bawahnya 85 bener. jebol tembok ya kayak gitu ya. Sebuah Terus tembok. ada nih, Boleh, Mas boleh. Eden Pratama. Mas Eden Pratama gimana? Konser terbaikmu apa Ki? Konser terbaik dari Mas Xiaoqi atau berkesan mungkin ya, konser yang paling berkesan, paling wah ini keren banget nih. Konser paling berkesan. Bentar ya Mas ya. Ya pasti semuanya berkesan. Semuanya berkesan. Mungkin Cuman yang dari paling- efek-efeknya wah gokil, dari lightingnya mungkin. Konser yang paling memorable itu oh ini konsernya Mas Sal Priadi, showcase-nya album Zuzudaza. Itu aku bener-bener motret sampai nangis. Wow. Karena emang lagunya terus karena ada Stack act-nya ya. Stack act-nya karena ada apa ya Mas, koreografi tarian juga di Oke. situ. Jadi entah kenapa pas motret apa ya? Mereka merasakan ya? Euforia dari penonton, Terbawa. dari performance itu nyampe juga ke fotografer. Wow. Kayak gitu. Rasanya bener-bener nyampe. Ambience-nya terasa. Ambience-nya terasa. Iya. Kayak gitu. Oke. Mas kalau foto stat gini nggak boleh pakai flash ya? Kalau aku sebisa mungkin menghindari flash Mas, karena yang pertama aku nggak mau sampai flashnya itu mengganggu ke performance. Jadi aku sebisa mungkin tidak pakai flash, kecuali aku official dari bandnya tersebut. Biasanya aku tetap izin ke mereka. Kalau aku motret pakai flash kayak gini, makanya kayak aku coba dulu kan Mas biasanya. Kayak gini nanti kamu keganggu nggak di atas panggung, kayak nanti Oke. buyar nggak kayak gitu. Pun kalau mereka it's okay juga, aku nggak seintens itu pakai flashnya kayak gitu. Banyak nih yang tanya. Oke. Cara bikin foto yang bagus seperti itu ada treatment khusus kah? Ya. Oh, Nggak susah ya. treatment ya. Kalau foto yang aku potret karena dulu prinsipku karena aku ini ya, karena aku dari Klaten, bukan menjelekkan atau gimana, karena kita apa ya? Karena aku dari anak daerah dari second third city. Dulu prinsipku ketika awal-awal motret panggung ngejar foto itu Belajar selalu keluar. selalu ngejar biar punya standar visual kayak teman-teman di Jakarta. Oh. Kayak gitu. Terus jadi belajar gimana sih caranya bisa apa ya, capture kayak teman-temanku seumuran, cuman kok foto mereka bisa lebih bagus-bagus kayak Iya, gitu. iya. Aku pelajarin, aplikasiin ketika ke motret. Terus juga perbanyak referensi juga, nggak cuman dari fotografer Indonesia, cuman dari fotografer luar juga yang disesuaikan lagi sama style kalian, pengen dibawanya ke arah mana nih. Iya, wow. Kayak gitu sih, cuman ya kayak gitu, lihat referensi aplikasiin, lihat referensi aplikasiin. Iya, Kayak iya, gitu. Cuman apa ya Mas, kalau kita keseringan atau kebanyakan referensi atau mencoba niru orang tuh kalau di awal-awal tuh bagus ya Mas, cuman kalau keseringan tuh jadi kita buta arah. Oke. Karena aku sempat kayak gitu juga, main clean looks kayak gitu, terus coba yang agak main-main filter dikit-dikit dong, main filter, main-main slow shutter. Akhirnya bingung nih mau dibawa kemana nih fotoku. Terus akhirnya ya udah foto sesuai yang apa ya, nyamanku aja, karakterku gimana kayak gitu. Ngomong-ngomong nyaman nih Mas Uki, dari boleh. Mas Doni Sambulangi. Mas Doni ya gimana? Mas Doni Sambulangi. Sambulangi. Oke, gimana Mas Doni? Mas Uki, apa hal yang unik atau menarik yang kamu lakuin biar bisa santai saat motret? Asik. Iya. Kan biasanya yang lain mungkin sebat dulu bos atau gimana, atau kalau Mas Uki gimana nih? Sebenarnya kalau motret tuh sampai sekarang aku masih ada panic attack, bukan panic attack ya, ngerasa panik Grogi ya. grogi sebelum motret karena ngerasa ngemban apa ya, tanggung jawab sebesar itu. Kita dipercaya buat dari event atau dari official buat motoin mereka kan, Iya, otomatis iya, iya. apa ya, kita nggak boleh ngasih foto yang jelek Seadanya ya, Mas, iya, atau iya. seadanya gitu kan Mas. Jadi kayak mungkin biar aku santai ya pasti jalan-jalan dulu, lihat ketika motret nggak buru-buru. Oh yang pasti riset itu benar-benar kebantu kita buat apa ya, buat calm, buat tenang. Nah itu juga ada kaitannya sama pertanyaan dari Mas Zuma Zuhal. Oke. Yang diperhatiin dalam motret festival tuh gimana Mas Oki, dan lensa apa aja yang dibawa? Oke. Dalam motret festival lensa apa aja yang dibawa? Tadi kayaknya udah dijawab ya. Yang Kalau lensa udah itu Trinity, cuman kalau festival aku biasanya treatmentnya agak beda sama motret apa stage biasanya atau band biasanya. Ini pun karena apa ya, berkat pengalaman motret festival pertama kali di Jakarta juga tahun kemarin, tuh belajar banyak banget. Jadi ketika aku dipercaya
buat moto festival itu persepsi atau apa ya, prinsip kita itu diubah nih. Enggak, kalau biasanya kita stage photographer biasanya cuma motret band atau stage-nya doang. Kalau festival tuh biasanya porsinya bisa 70-30. 70 kita lebih nyari crowd-nya, suasana festivalnya, 30% dari ke performer. Kebalik malah. Karena kalau event biasanya mereka cari foto yang bisa buat foto kuat jualan lah. Dari event yang mereka kelihatan rame, nunjukin apa ya? Antusiasnya, iya, oke. Antusiasnya. Nah, bahkan kalau festival sendiri kita malah sebagai fotografer tuh bikin brand identity dari brand identity image dari festivalnya itu sendiri Mas malahan. Oke. Kayak gitu. Kalau misalnya festival yang ada nuansa misalnya kebudayaan nih, otomatis penontonnya biasanya kebanyakan pakai batik. Otomatis kita lebih nge-highlight penontonnya pakai batiknya. Ternyata marketnya kayak gini nih, penontonnya kayak gini. Iya, oke. Acaranya metal atau rock, otomatis kita bikin visual gimana caranya merepresentasikan penonton yang nonton acara tersebut, kayak gitu. Ya, harus peka juga. Kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari sini dulu, Mas Akmal lagi. Terakhir Mas, kalau boleh bisa ceritakan gimana experience ketika waktu itu motret di The Sound Project dan kira-kira wishlist artis atau punya planning apalagi yang mau dicapai? Kalau experience The Sound Project. Experience The Sound Project tuh waktu itu jadi tahun aku motret stage itu dari 2022 sampai sekarang sih, cuman cari foto dari media itu 2022 sampai 2023, 2024 masih. Cuman waktu itu pikirnya selalu targetnya gimana ya caranya bisa motret di Jakarta, Mas. Karena di Jakarta tuh dari kualitas produksi, dari dari banyaknya event itu lebih banyak. Terus waktu itu ada idolaku juga namanya Mas Hafian Faza atau HISO. Waktu itu ngebuka semacam program volunteer lah yang mau motret di The Source Project. Udah waktu itu aku kayaknya dengan bekal yang dari 2022 sampai sekarang kita uji kali ya buat berani di Jakarta bisa nggak ya gitu. Akhirnya lolos. Dan akhirnya itu first time pertama kali motret festival di Jakarta. Experience-nya beda banget sama motret festival di sini. Karena di sana motretnya di Ancol. Deket pantai otomatis lebih panas. Venue-nya lebih besar karena di The Source Project itu kayaknya ada sekitar 5 atau 6 panggung. 5-6 panggung dan itu biasanya jalannya bersamaan. Jadi otomatis akan lebih teks foto lebih banyak, lebih melelahkan udah pasti. Cuman seru karena waktu itu pembagian job desk-nya nggak yang oke kamu megang stage ini ya seharian ini gitu. Enggak Mas, jadi waktu itu di crossing. Jadi dari misal performance siang aku motret di stage A, habis itu jam sekian aku lanjut di stage C, habis itu lanjut di stage D, lanjut di stage B. Nah kayak gitu. Staminanya harus kuat. Cuman yang pasti kalau kerja sama teman-teman yang dari Jakarta itu mereka disiplin banget sama makan sama isi energi kayak gitu. Terus karena sama teman-teman Jakarta yang pengalamannya lebih banyak, ada asisten juga yang biasanya ngambilin atau biasa disebutnya runner yang ngambil memori buat highlight store gitu ya. Terus kita lanjut biar kita nggak balik-balik ke backstage kayak gitu. Experience-nya seru sih. Pokoknya setiap motret 2 kali motret di Jakarta ini tuh penontonnya itu selalu ekspresif, jauh lebih ekspresif kayak gitu. Gitu. Ada pertanyaan mungkin di IG-nya Mas Oki? Boleh. Mas Doni lagi. Boleh Mas Doni. Kepo nih sama ini Oki. Mas pernah cinlok nggak? Cinlok sama siapa? Nggak tahu ya. Cinlok sama fotografernya pengen cowok ya Mas ya? Ada cowok juga, cuman yang nggak tetap ada. Ada ya. Nggak secinlok itu ya. Kalau cinlok enggak sih. Enggak pernah cinlok. Mana ada kesempatan motonya cinlok ya, nggak buru-buru. Tadi 9 jam mikir banyak panggung ribet mikir cinlok. Oke Mas Oki, open offline kelas dong Mas. Dari siapa itu? Sama, Dari Mas Doni. Ya mungkin ke depan siapa tahu bisa berkembang. Amin.
amin. bisa Semoga ya dikepoin Semoga. aja. Mas Doni ya. Next gebrakan apa nih Mas Oki yang Mas Oki siap? Wah sama ini plan apa yang mau dicapai nih sama? Nah, tuh sama. Kalau Mungkin plan- tujuannya apa mas? Pengen dalam waktu dekat atau punya cita-cita aku pengen motoin itu nih Oh, atau gitu. pengen foto di venue ini nih. Oh, gitu. Ya, apa coba? Kalau plan mungkin tahun ke depan mungkin ya Mas ya. Boleh boleh. Dari nggak terlalu dekat. Iya. Eh, lebih pengen memperbanyak motret di Jakarta aja sih gitu. Di Jakarta. Jadi, memperluas pengalaman Pengalaman. juga, memperluas skill juga, apa ya? Ibaratnya step up, level up. Jadi pengen motret di Jakarta juga. Kalau artis mungkin karena belum pernah motret artis internasional, mungkin kalau ada kesempatannya mungkin ya. Kalau ada pengen banget sih motret artis internasional kayak gitu. Oke. Sama tadi tujuan tentang apa yang ingin capai. Sekarang kalau aku tentang gear. Oke. Punya impian punya gear apa mas? Iya. Impian ya berarti. Goalsnya, goalsnya. Muluk-muluk ya Mas. Boleh, cuma yang realistis lah. Oh, iya. Misalnya tahun depan aku Oh, gitu. kalau bisa punya ini nih. Ya. Oke, kalau gear karena aku tetap ya guys sampai sekarang aku masih belum punya gear. Oke. Jadi Nah, itu lamlet dong. donatur Donatur tetap. Donatur tetap. Mungkin kalau tahun depan ada rezekinya Pengen mungkin- apa mas? Mungkin A7 III atau A7 enggak III. Nikon Z6 mungkin. Z6. Lagi tertarik kemarin lagi tertarik sama foto-fotonya Nikon, kayaknya kok unik juga ya diuliknya gitu. Oke, berarti Nikon ya, Nikon dan Ada Sony. Sony. Malah nggak Canon ya? Canon belum sih. Belum Mas. coba ya, belum coba. Pernah coba cuman belum kerasa nyamannya aja di tanganku mungkin kayak gitu. Oke. Hmm. Ini ada lagi pertanyaan? Penampil paling berkesan udah ya tadi. Sudah, Kan? sudah. Aku dulu sambil nunggu. Boleh, boleh. Tadi mau tanya apa lupa? Hah? Mau apa? Emang. Kan pernah motoin beberapa artis nih. Ada request unik-unik nggak dari artis? Pernah dapat request unik nggak? Atau request yang dihindari? Nggak usah sebutin artisnya nggak apa-apa. Oke. Request tuh tiap band itu macam-macam ya Mas. Oke. Ada yang enak banget ngebebasin. Ini yang cari yang paling unik atau yang paling real lah. Ya. Paling real biasanya apa? Dia nggak mau angle kiri nih, aku harus angle-nya kanan. Kalau angle pasti semua musisi atau band Bebas. punya preferensi masing-masing. Oke. Cuman kalau cuman ada beberapa performer atau musisi atau band yang atau artis lah biasanya ada yang ketika backstage jangan difoto Oh, karena nggak difoto, oke. apa ya? Karena mereka nggak mau mungkin mereka nggak mau foto mereka kelihatan kurang Prepare. prepare atau gimana Atau pas ekspresinya jelek. ya, atau pas ekspresinya jelek. Pas Nah, itu- makan ya, Bang. Aku biasanya menghindari foto-foto kayak gitu. Ada juga yang perfeksionis, yang misalnya kayak komposisi banget itu juga ada. Misalnya fotonya harus sejajar sama mata nih, terus mungkin area belakangnya nggak boleh nubruk atau nggak boleh overlapping. Iya, iya, Ada- iya, iya. Tiang. Tiba-tiba ada tiang Tiang, di iya, atas iya. kepala itu ada juga kayak gitu. Ada Oke. yang ngebebasin juga. Nah itu malah kadang enak, kadang juga kita bingung juga kalau dibebasin kayak gitu mas. Cuma so far ya ada aja sih cuman kayak yang ribet ada, yang enak banget juga ada. Oke, Cuma jadi selama kita bisa bisa tahu maksudnya, oh maksudnya kayak gini, terus kita tahu mensiasatinya, pasti aman-aman aja kok. Pasti aman-aman aja. Oke, mantap pembicaranya. Sudah 1 jam ternyata Mas. Wih, sangat cepat sekali ya. Nggak terasa sudah 1 jam. Oke, kalau boleh aku simpulkan, jadi menjadi seorang fotografer nggak cuma stage, kita harus mempunyai beberapa poin. Yang pertama skill pasti. Skill. Yang kedua kita perlu attitude. Jadi dalam foto pasti ada attitude-nya Mas. Dimana kita kayak tadi Mas Oki bilang, aku jadi fotografer juga tidak mau mengganggu penonton yang sampai nonton. Kita harus tahu aturan-aturan supaya tidak juga merugikan orang lain. Yang ketiga kita harus punya tadi skill, attitude. Satunya adalah networking. Ya networking ini kelihatannya simple tapi kadang ini yang membuka jalan kita ke manapun. Kadang-kadang kita nggak expect kita dapat kerjaan ya tadi dapat dari teman pun karena mungkin Mas Oki kualitasnya bagus, mungkin attitude-nya Mas Oki dipandang bagus, dipercaya sama temennya buat moto. Wah itu suatu peluang yang walaupun dimintai tolong misalnya LLE aku dimintai tolong motoin artis sih,
Itu pengalaman dan portfolio nggak yang semua orang punya, ya. betul sangat kayak gitu. Nah, bagi teman-teman nggak usah minder kalau nggak punya alat lah. Mas Oki belum punya alat, nah jangan lupa rentanya di Lemlet Rental. Coba dulu baru beli ke depannya, nggak apa-apa. Kayak Mas Oki kan punya goal juga ya Mas tadi pengen Nikon atau tadi Sony juga. Oke teman-teman, cukup sampai sekian. Nanti live ini akan kami post di Instagramnya Lemlet. Nanti silahkan yang mau tanya-tanya lagi boleh dikepoin, di komen. Nanti boleh langsung DM Mas Oki. Sekali lagi follow Instagramnya Mas Oki, namanya Xiaoqi. Siapa Mas tadi Mas? Oki. @oki ya. @ooqi_. Ya, seperti itu. Silahkan di follow dan jangan lupa follow Lemlet Rental juga untuk bintang tamu yang lainnya akan kita hadirkan. Intinya Lemlet suka berbagi, kita akan berbagi kepada semua teman-teman yang di sini. Kita ingin bersama-sama memajukan fotografi terutama di Klaten Mas. Kita di Klaten biar lebih maju lagi, nggak kalah sama tempat lain ya Mas ya gitu. Oke teman-teman, mungkin Mas Oki mau kata-kata terakhir? Keren banget. Maksudnya pesan terakhir. Oke cukup. Oke teman-teman, sampai jumpa di live kita yang lain. Dadah. Thank you. Terakhir.